Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul meskipun sedikit kita yang merepotkan, terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia membantu kami dalam penyelenggaraan seminar CPD yang bertajuk Perubahan Paradigma Belajar, Disiplin Positif, Motivasi Perilaku Manusia, Kebutuhan Dasar, Posisi Kontrol Restitusi, Keyakinan Kelas, dan Segitiga Restitusi. Nah, ini merupakan materi kita di CGP yang modul 1.4. Untuk seminar kali ini akan disampaikan oleh 3 pemateri sekaligus. Yang pertama adalah untuk materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif akan disampaikan oleh Pak Saibu Ahmad Yani. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Ibu Intan Prasasti. Dan untuk posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama, kami persilakan kepada Pak Saibu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Arwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini yang pertama kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Apa itu perubahannya, kemudian disiplin positif itu seperti apa? Saya punya pertanyaan dulu nih. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju nggak usah angkat tangan. Yang pertama, hukuman fisik atau psikis dapat mendisiplinkan anak. Saya ada. 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kondisi loh ya. Pernah nggak kita waktu jadi siswa, waktu jadi peserta dihukum? Oke. Pernah ya? Pernah. Nah, pertanyaannya, apakah hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Iya. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo tambah. Bisa, kalau zaman dulu bisa. Oh, zaman dulu bisa. Yang saya pribadi alami dulu setelah kecewa, saya jadi takut ya. Jadi takut apa jadi disiplin? Jadi takut dan tidak mau mengulangi lagi. Itu pengalaman saya loh, kan ketika saya ngajar. Oke, Bu Titin waktu itu dihukum seperti apa? Dijewer. Sama Guru SMP. guru SMP itu tahun berapa? Waktu kejadian itu 98. Sekarang sudah 20 tahun lebih. 22 tahun lebih, Bu Titin masih ingat ya? Masih ingat. Oke, masih ingat. Siapa lagi yang pernah mengalami dan sekarang masih ingat? Nama Bu Bu Lutfi? Nggak hanya di sekolah, Pak, di rumah juga saya disiplin. Karena sering dihukum. Iya, karena sering dihukum, jadi di rumah itu disiplin juga. Nggak hanya di sekolah sih, hanya di sekolah dulu. Di rumah juga, jadi saya alhamdulillah. Oke. Saya enggak ini lah, kalau saya pernah juga dihukum, tapi saya punya rasa akhirnya benci sama orang yang menghukum karena waktu itu disuruh kan secara fisik ya, itu tadi kan secara fisik. Ya. Saya disuruh lari-lari keliling lapangan, akhirnya saya pingsan. Sampai Pingsan saya. Atau kadang dijemur Pak pernah di halaman dijemur memangnya gitu. Itu juga sempat pingsan, akhirnya ya itu tadi. Waktu SD, SMP, SMA. Itu kalau nggak salah SMA. Ya. 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun lebih ya. Dan itu masih membekas di hati kita, di otak kita. Oke. Sudah ya, kita lanjut ke pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, kawan yang setuju?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
18, 19. Berarti 50% lebih. Kalau yang pertama tadi kurang dari 50%, sekarang 50% lebih. Pernyataan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Semua setuju sebenarnya. Oh enggak, ada yang tidak, Bu. Oke, berarti yang angkat tangan yang tidak setuju aja. Biar saya tahu berapa persentasenya. Kan nggak 100%. Tadi yang tidak angkat tangan 1. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Jadi pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang tidak setuju. Oke, intinya tidak 100% deh, Pak Ari tidak setuju. Kita akan bermain. Saya minta volunteer 2 orang. Saya sama Pak Sugeng ya. Oke, monggo. Jangan lupa jahitnya ya. Oh, Iya tapi contohnya udah gimana ya? Jangan berupa uang. Hasilnya emas saya mau. Ada pertanyaan ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pak Ajat bisa buka tangannya. Pak Ajat bayangkan di dalam tangannya Pak Ajat itu ada sesuatu yang sangat berharga buat Pak Ajat. Konsentrasi. Jangan ngomong wajah sampean iki. Menang, lihat tuh wajah ini. Sahabat Pak Ajat, nah sekarang benda yang sangat berharga tersebut silakan digenggam. Digenggam, oke. Nah, Pak Sugeng tahu kalau itu benda yang dipegang Pak Ajat itu kan sangat berharga. Iya. Coba diminta dengan segala upaya. Segala cara. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh dengan embel-embel yang lain ini, misalkan barter, misalkan terserah. Pokoknya gimana caranya Pak Sugeng supaya bisa membuka genggaman tangannya Pak Ajat dan Pak Ajat mau memberikan apa yang berharga tadi di dalam tangannya Pak Ajat. Siap ya? Ya, Oke, silakan Pak Sugeng. apa sih? Nanti ke rumah saya. Ya. Rumah saya masak-masak. Oke. Makan-makan ke rumah ya. Oke. Itu apa itu? Wah, ini barang berharga bagi saya. Tapi ya tak saya kasih lah. Kira-kira ke mana itu Sama makan-makan. sama makan-makan. Kayaknya ini Wak, makan-makan saya bisa beli. Biasa wis. Oh. Aku seneng lihat ini loh. Saya juga suka. Ya, Tak minta secara halus nggak bisa. ya. Secara paksa gimana? Waduh, jangan dulu. Jangan Pak, karena ini barang berharga saya dan istri saya. Berarti menyangkut harga martabat keluarga. Ya bisa. Juga bisa. Foto-foto itu. Kok kalian di mana tak wei? Oke, cukup. Terima kasih tepuk tangan. Kita punya harga, punya barang atau punya benda atau punya sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga dalam diri kita. Terus diminta orang, kira-kira kita akan memberikannya apa tidak?
Enggak. Kenapa? Ya kan berharga. Karena berharga, emang. Berarti yang punya kontrol siapa? Diri kita. Siapa? Diri kita. Diri kita masing-masing. Tiap hari dikasih tahu, kok masih tetap saja. Karena kontrol dalam dirinya belum tumbuh. Yang ada adalah kontrol dari orang lain. Kemudian, ini tadi hampir sama, saya bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru tidak akan mampu, tidak akan bisa mengontrol siswa. Maksudnya mengontrol itu bukan mengondisikan pembelajaran ya, tapi mengontrol perilakunya, mengontrol motivasinya. Tidak bisa, karena itu adalah ada pada diri masing-masing orang. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harus dibujuk-bujuk. Kayak Pak Sugeng tadi kan pertamanya dengan cara halus, dirayu. Akhirnya terjadilah pemaksaan, kata disantet barang itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau sudah dibujuk-bujuk, dilus-lus gak kena, baru dipaksa. Itu untuk stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Intinya kita harus berkolaborasi, bekerja sama, guru dan siswa. Ketika terjadi suatu masalah, kita akan berdialog, berdiskusi untuk menciptakan pilihan baru. Kalau sampai melakukan ini, akibatnya ini sebaiknya bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir kita adalah menang atau kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir kita adalah win-win solution. Solusi menang-menang. Jadi kedua-duanya menang. Baik pernyataan pertama atau kedua, meskipun yang hukuman, namanya hukuman, tapi ditambahi positif tadi, menumbuhkan motivasi, yang diberi reward, itu sesuai nggak dengan teori kontrol? Sama-sama, oke. Nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Ari dan Sultan selanjutnya. Tadi kita kan pernyataan pertama dengan hukuman kita bisa disiplin. Sekarang disiplin sendiri itu apa ya? Patuh, taat, mengikuti, mematuhi tata tertib, berarti patuh kan? Patuh. Disiplin. Ini kan sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan kan ya? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang asalnya adalah disiplina. Nggak tahu bacanya seperti apa bahasa Latinnya. Disiplina yang artinya adalah belajar. Kata asalnya seperti itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Aku tak ruwati, engkau cek, dapat nilai 100. Ada cek ini. Itu berarti disiplin melenceng dari kata sesungguhnya. Nah, motivasinya beda. Ketika hal tersebut, kalau dalam agama kita lillahi ta'ala, segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena bukan karena dapat hadiah, bukan karena biar tidak dihukum. Ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak memandang agama, tidak memandang negara, bahasa, apapun itu, ras, suku, bangsa, tidak. Contohnya apa nih? Saya punya dua lingkaran hijau dan biru.
kita bisa isi dengan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa saja. Monggo. Ayo Bu Titi, monggo. Ya nanti kita pulang nggak lama. Satu aja ya, Pak? Iya, satu aja. Religius. Yang lain Bapak Ibu? Monggo. Religius. Oke, terima kasih. Nambah budaya, Pak? Sosial. Oke, langsung sosial. Sosial dan budaya. Budaya, Bu. Sorry, Bu. Nak nambah budaya. Oke, satu-satu. Oke, jujur. Jujur, berarti kan jujurnya orang Indonesia dengan orang Afrika sama apa mboten? Sama. Pemahamannya sama juga. Sama dengan yang di Arab sana? Sama, maksudnya gitu. Jadi nilai-nilai universal itu seperti itu. Yang di sini atau dimanapun sama saja. Kalau jujur ya wis, ya itu artinya nggak ada kata-kata lain yang nggak beda-beda pemahamannya. Jujur ya jujur, baik di Indonesia maupun di Amerika, di benua apapun pasti sama. Kalau yang namanya jujur itu berarti tidak berbohong. Ditambahi sosial bermasyarakat. Oke. Siap, Islam. Sambil flashback ke agama kita nggih. Apa ya yang dimaksud kebajikan universal itu? Kenapa kok Nabi Muhammad itu diutus Allah? Kebaikan hati. Kebaikan hati. Bentukkan tulisannya asli. Mengutamakan kepentingan pribadi. Oke. Jana, monggo. Harus mengutamakan kepentingan umum. Satu aja. Oke, percaya diri. Itu ada kita. Oke, keyakinan. Oke, monggo. Ada lagi? Menghargai orang lain. Oke. Oke, ada lagi? Meskipun nggak muat nggak apa-apa. Sayang, Pak. Semakin banyak, kenapa Bu? Kasih sayang, monggo. Tidak apa-apa. Di atas Bu, di atas. Di hijau di atas. Ada kasih sayang. Oke. Ada lagi, ya. Cukup. Intinya nilai-nilai kebajikan universal itu tadi sudah kita bahas bahwa dimanapun tempatnya ya seperti itu. Contoh misalkan jujur, ya sudah itu dimanapun ya sama. Persepsi tentang jujur atau arti kata jujur pasti sama. Kemudian percaya diri, sama kan? Nggak ada kiasan lain percaya diri. Kemudian rajin, toleransi, ini juga nilai-nilai yang sangat universal, dapat dipercaya, amanah. Nah, kalau kita kaitkan dengan Rasul, berarti Rasul itu memiliki sifat yang pertama, siddiq. Nah, berarti ya itulah nilai-nilai universal, siddiq, amanah, dan seterusnya. Nabi Muhammad itu diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dengan kata lain yang dalam hijau ini adalah akhlak mahmudah. Sepakat ya?
J. Nah, nilai-nilai itulah, akhlak itulah yang secara universal itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita semua dan anak-anak kita. Sedangkan di Indonesia, kebajikan-kebajikan tadi saat ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tadi religius berarti kan. Nah, di sini adalah mandiri. Tadi ada nggak di sini mandiri? Belum ada. Belum. Kemandirian, bernalar kritis. Ini yang dikembangkan di Indonesia ya. Bernalar kritis. Kritis banget kalau melihat sesuatu, jeli banget melihat, bukan mencari celah kejelekannya, tapi mengkritisi. Misalkan ada masalah, berarti mengkritisi bagaimana solusinya. Bukan hanya komen, tapi ada solusi. Berarti termasuk terampil, Pak. Terampil. Terampil.